Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Memang temanya tentang pengorbanan karena memang berkaitan dengan Paskah, bahwa memberi dengan berkorban itu sepertinya mirip, tetapi ada perbedaan yang besar. Kalau memberi itu bisa tanpa kasih, tapi kalau pengorbanan harus disertai kasih. Orang yang mengasihi harus mau berkorban, bukan sekedar memberi, tapi berkorban. Ada rasa sakit yang keluar dari dalam dirinya. Ada hal yang terbaik yang dia bisa kasih untuk orang yang dikasihinya. Nah, tetapi pada minggu ini kita akan belajar tentang gembala baik lawan gembala yang jahat. Nah, itu dia. Nah, gembala yang baik, gembala ini ngegendong dombanya sampai dombanya senyum. Oke. Nah, dombanya senyum, digendong. Oke. Sedangkan gembala yang jahat, dombanya suruh ngegendong gembalanya makan anggur santai-santai. Dombanya disuruh kerja paksa, kerja keras. Nah, kita akan membahasnya di dalam Yehezkiel 34. Ya, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Nah, memang ini cukup panjang dan mungkin kita jarang-jarang baca atau buka kitab Yehezkiel. Nah, tetapi dalam Yehezkiel 34 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 dikatakan gini, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, kamu potong. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Tadi katanya ada gembala, tapi dikatakan oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tak seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Nah, Nabi Yehezkiel bernubuat menentang para pemimpin Israel, yaitu para raja, imam, nabi. Karena mereka kong kali kong semua, karena mereka itu konspirasi semuanya. Mereka serakah, mereka korupsi, dan mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka sudah lalai menuntun umat Allah dan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin, jadi gembala itu adalah para raja, imam, nabi, para pembesar-pembesar. Mereka bukannya menggembalakan umat Israel, tetapi justru mereka memeras umat itu. Yehezkiel 34 ayat yang ketiga. Dan menggunakan mereka untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk menolong mereka secara rohani. Jadi mereka bertanggung jawab atas penawanan Yehuda. Jadi Yehuda harus ditawan, di Babel, dibuang ke Babel. Nah, sedangkan Israel kan Asyur. Dan Allah akan menghukum mereka, orang-orang gembala-gembala jahat ini. Sebagai kontras atau perbandingan dengan gembala yang jahat dan tidak setia, Yehezkiel menubuatkan tentang suatu saat, ketika suatu saat Allah akan mengirimkan seorang gembala yang berkenan kepadanya, yang akan sungguh-sungguh memelihara umatnya, di mana umatnya nggak akan pernah diperas atau dimanfaatkan, atau bahasa anak mudanya dipalak. Dipalak. Duit mana lu? Sini lu. Dipalak, diperas, dimanfaatkan. Melainkan akan menerima hujan yang membawa berkat. Yehezkiel 34 ayat yang ke-26. Nah, tahukah Anda bahwa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala itu tidak mudah? Resikonya sangat besar.
Kenapa? Karena menjadi seorang gembala, dia mungkin secara struktural dia paling tinggi. Tetapi apalagi dalam pemerintahan yang teokrasi, Israel teokrasi, di bawah pemerintahan Tuhan langsung, dan juga gereja adalah teokrasi, di mana gembala itu bertanggung jawab kepada gembala agung. Secara struktural mungkin gembala ini paling tinggi di gereja. Tetapi secara alkitabiah, bahwa gembala-gembala akan bertanggung jawab kepada gembala agung, kepada bos di surga. Dan gembala-gembala harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Tuhan untuk dilakukan. Nah, gembala yang jahat adalah raja-raja dan pembesar-pembesar kerajaan dan penguasa-penguasa kota. Mereka orang-orang yang terjun dalam bidang politik, di bidang hukum, ya kan? Nah, dalam konteks Yehezkiel, gembala yang dimaksud di sini adalah seorang pemimpin yang dipercayakan Tuhan untuk memelihara umat Tuhan. Apa sih ciri dari gembala yang jahat? Yehezkiel 34 tadi menuliskan ciri gembala yang jahat. Yang pertama adalah gembala tersebut menggembalakan dirinya sendiri. Peristiwa ini bisa dilihat dari sejarahnya, dari 2 Tawarik 36 ayat 9 sampai 21, 2 Raja-Raja 24 ayat ke-8 sampai ayat ke-17, di mana pemimpin pada saat itu adalah Yoyakin. Dan setelah itu Zedekia, di mana Raja Yoyakin itu adalah seorang raja yang diangkat pada masa penjajahan Babel. Yoyakin ini adalah seorang raja yang memberontak kepada Nebukadnezar. Akibat dari pemberontakan tersebut, Yerusalem dikepung. Nah, Yerusalem dikepung, dan masyarakat pada saat itu harus diangkut kepada pembuangan. Jadi dideportasi semuanya. Jadi Israel terbagi menjadi 2 kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu Israel, kerajaan selatan itu Yehuda. Kerajaan utara Israel, karena mereka memberontak kepada Tuhan, mereka menyembah berhala, dan akhirnya harus dibuang ke Asyur yang ibu kotanya Niniwe. Nah, di mana kerajaan selatan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, karena mereka juga menyembah berhala, mereka tidak takut, dan yang dicatat dalam Yehezkiel kejahatan mereka menjadi gembala yang jahat. Lalu akhirnya ditambah dengan Raja Yoyakin yang memberontak kepada Nebukadnezar, lalu akhirnya Nebukadnezar menyerang dan akhirnya menghancurkan Yerusalem, Yehuda. Lalu akhirnya mereka semua dibuang ke Babilonia. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah. Kalimat ini menunjukkan suatu otoritas nubuatan yang disampaikan Yehezkiel kepada gembala-gembala Israel pada saat itu. Isi dari nubuatan itu ialah mengenai melawan gembala-gembala Israel, di mana Tuhan sendiri akan melawan gembala-gembala Israel yang jahat di hadapan Tuhan. Kata melawan artinya Tuhan menentang pemimpin-pemimpin Israel karena mereka tidak menggembalakan dengan baik domba-dombanya Tuhan. Mereka menggembalakan diri mereka sendiri. Cuek aja, masa bodoh. Mau rakyat susah, mau rakyat menderita, masa bodoh. Yang penting saya kaya, yang penting saya hidup berkecukupan. Rakyat menderita, rakyat sakit, kena wabah, masa bodoh. Mereka urus diri mereka sendiri. Nah, itu pemimpin yang jahat. Nah, itu pemimpin yang gembala yang jahat. Yang kedua, tidak memperdulikan keadaan rakyatnya. Nah, dilihat dari ayat yang keempat kan, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat nggak dicari, nggak dibawa pulang, yang hilang nggak dicari, mereka kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Mereka terserang, masa bodoh. Mereka jadi disantap sama binatang liar seperti beruang dan singa, biarin aja, biarin, mati juga gak apa-apa. Tapi mereka manfaatin. Dikatakan domba-domba itu kan susunya diambil, ya kan? Bulunya diguntingin untuk jadi pakaian. Gemuk, yang gemuk-gemuk dipotong. Jadi benar-benar dimanfaatin
biarin aja gitu. Sampai betul-betul mati tuh domba. Hal ini kita bisa mengetahui sikap-sikap pemimpin bangsa Israel, di mana mereka tidak mempedulikan keadaan rakyatnya. Di mana pemimpin bangsa Israel ini hanya memanfaatkan saja hasil pekerjaan atau usaha masyarakat Israel. Di mana gembala-gembala ini hanya menggebukkan diri mereka sendiri dengan mengorbankan domba-domba mereka. Yang ketiga, membiarkan berserak dan tersesat. Kata berserak artinya tersebar, menyebar, berserakan. Nggak jelas entah kemana perginya. Sedangkan kata tersesat itu memang tidak ada di dalam bahasa Ibrani-nya. Kata tersesat dalam bahasa aslinya. Tapi dalam King James Version dikatakan bahwa my sheep wandered through all the mountains. Domba-dombaku berjalan-jalan, berkeliaran di semua gunung. Dan kalau domba berkeliaran di atas gunung, di atas bukit, kan itu bahaya kan? Tanpa pengawalan, tanpa sepengetahuan dari gembala. Itu kan artinya domba itu nganterin nyawa kan? Domba itu binatang yang tidak punya alat bela diri. Semut aja punya, diinjak, ngegigit. Domba enggak. Mau dipukul, mau diapain? Kalau kambing ada tanduknya, nanduk kalau kambing. Tapi kalau domba, hewan yang tidak punya alat untuk bela diri. Jadi domba mah digebuk, dipukul, ditendang, diem aja. Sampai mati juga diem aja, nggak bisa melawan, nggak bisa bela diri, nggak ada senjata buat melawan. Nah, yang keempat, akibat kepemimpinan yang tidak baik. Oke. Ya, yang keempat, akibatnya Tuhan menjadi lawan gembala-gembala yang jahat tersebut. Perhatikan baik-baik. Di atas gembala ada gembala agung, yaitu Tuhan. Di mana semua gembala-gembala Israel, pemimpin-pemimpin politik, raja-raja, pembesar-pembesar, ingat, di atas mereka ada namanya Tuhan. Israel itu teokrasi, di mana pemerintahan Tuhan secara langsung. Karena Israel adalah umat pilihan Tuhan. Jadi di atas mereka ada Tuhan. Tuhan yang akan menjadi lawan mereka. Ngeri kan? Kalau Tuhan dia menjadi lawan, kira-kira siapa yang menang? Ya Tuhan lah. Selesailah semua pembesar-pembesar. Selesailah semua raja-raja. Nggak ada yang bisa menang melawan Tuhan. Jangankan menang, bertahan aja nggak bisa. Di mana Tuhan menghukum mereka. Nah, sama sebenarnya gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini. Apapun nama gerejanya, apapun denominasinya, di mana mereka semua dipimpin oleh gembala kan? Gembala sidang. Ingat, gembala itu bukan yang tertinggi. Di gereja mungkin gembala yang tertinggi secara organisasi, tetapi di dalam Alkitab semua gembala termasuk saya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau saya menggembalakan gak benar, selesai saya sama Tuhan. Kenapa kamu khotbahnya lain? Kan saya mau kamu ngomongnya begini. Kok ngomongnya lain? Oh Tuhan, biar jemaat seneng lah, dihibur lah dengan khotbah-khotbah yang lucu-lucu, yang enak-enak lah. Kan jemaat juga kan lagi susah, biar mereka pada kaya lah. Tuhan bilang gini, kamu memanfaatkan aku untuk aku memberkati jemaatmu, tapi aku tahu bahwa tujuanmu adalah ketika jemaat diberkati olehku, kamu juga kaya kan? Lah, Tuhan mah tahu. Tuhan tahu kelakuan-kelakuan gembala-gembala yang gak benar, yang hanya memanfaatkan susu dari domba, diperas terus, tapi gak pernah dikasih makan makanan rohani yang baik. Di mana Tuhan akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Aku akan menuntut kembali domba-dombaku, karena kepemimpinan mereka tidak baik, sehingga Tuhan mengambil alih dan melepaskan domba-dombanya dari gembala-gembala yang tidak baik itu, gembala-gembala yang jahat itu. Bahkan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Tuhan pecat gembala-gembala yang jahat. Saya bacakan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali
dan mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Artinya Tuhan pecat gembala-gembala yang jahat. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanan. Tuhan akan melawan gembala-gembala yang jahat. Bayangin. Karena mereka gembala diri mereka sendiri. Mereka gak peduli jemaatnya sakit ke, jemaatnya ini ke, bodoh amat. Mau mati matilah. Yang penting setoran, pajak. Kalau pembesar kan pajak kan. Tapi kalau gereja apa? Perpuluhan, ayo. Gak peduliin domba-dombanya. Aduh, saya lagi bergumul untuk nyari kerja. Pokoknya perpuluhan, bayar. Kalau nggak kena kutuk. Bukan diberkati, kena kutuk. Ditakut-takutin. Oh ya, dia kena kutuk ya. Ya udah dia pinjam duit, bayar perpuluhan. Mereka hidup dalam ketakutan. Berapa banyak jemaat yang hidup dalam ketakutan? Jadi bukan hanya yang lain, agama yang lain saja yang jual ayat. Tapi banyak juga pendeta-pendeta juga jual ayat untuk memperkaya dirinya sendiri. Dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus satu gembala, yaitu Yesus Kristus. Nah, keturunan Daud. Dikatakan bahwa ayat yang ke-23 sampai yang ke-24, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Sekarang gini, Daud sama Yehezkiel, mana yang lebih dulu? Daud kan? Daud mah hidupnya kapan? Yehezkiel mah hidupnya kapan? Iya kan? Daud kan udah lama mati kan? Jauh setelah Daud, ya kan? Setelah Daud siapa? Salomo. Setelah Salomo, Rehabeam. Ya kan? Rehabeam kan pecah kan? Karena Yerobeam memberontak kan? Terjadi perpecahan. Ya kan? Perpecahan. Nah, setelah itu baru zaman raja-raja baru Yoyakim. Ya kan? Nah, baru nubuatan Nabi Yehezkiel. Gitu. Baru nubuatan Nabi Yehezkiel. Jadi Daud udah mati, tapi kok ditulisnya di sini? Kok akan membangkitkan kembali Daud hambaku? Kan Daud udah mati. Bukan, maksudnya Daud itu menjadi gambaran gembala yang baik. Bukannya Daud yang bangkit lagi dari kematian, ya Daud udah mati kan? Bukannya Daud yang bangkit dari kematian, bukan. Tapi Daud adalah tipe orang yang menjadi gembala yang baik. Makanya ditulislah nama Daud di sini. Nah, dan kata dari Daud ini menunjukkan tentang satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus berasal dari keturunan Daud. Nah, dikatakan bahwa Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Oke, Yesus gembala yang baik kan? Oke, nah, Daud. Oke. Nah, Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Maka Yesus bilang ini, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Contoh gembala yang baik dalam perjanjian lama adalah Daud. Daud bertanggung jawab sebagai gembala untuk memelihara dan melindungi domba-domba milik ayahnya. Alkitab mencatat cuma 2-3 ekor domba milik Isai, ayahnya.
Tetapi kalau ada singa, ada beruang yang berani, wah mau makan dombanya nih, dihadapin sama Daud. Lu maju, gua bunuh lu. Ayo domba-domba minggir dulu sini. Saya mau berantem dulu nih. Bayangin, singa dan beruang dilawan. Karena dia bertanggung jawab melindungi gembala, melindungi domba yang cuma 2-3 ekor. Dia bertanggung jawab, dia mempertaruhkan nyawanya, dia berkorban untuk domba-dombanya. Makanya Daud dipilih menjadi raja atas Israel. Dia tadinya menggembalakan domba 2-3 ekor. Sekarang dipercayakan menggembalakan umat Israel, domba-dombanya Tuhan yang ribuan, jutaan. Bayangin. Makanya betul yang dikatakan Yesus, setia kepada perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Yang penting kita baik, kita jujur, kita bertanggung jawab, kita melakukan tugas sebagai gembala dengan baik, maka Tuhan pasti akan memberkati. Daud menjadi gambaran gembala yang baik di dalam perjanjian lama. Dan yang dibuat di Yeskiel, di mana Allah membagikan satu orang gembala, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan, apa hubungannya gembala yang baik dengan gembala yang jahat? Perhatikan, gembala yang baik mengorbankan dirinya. Gembala yang jahat mengorbankan dombanya. Oke ya, bisa lihat ya, berkaitan dengan pengorbanan kan? Gembala yang baik rela, gua mati nggak apa-apa, yang penting domba-domba gua selamat. Tapi kalau gembala yang jahat, domba-domba gua aja nih. Oh, serigala ya, yaudah nih, mau yang mana? Mau yang ini apa yang ini? Yaudah, silakan nih domba saya nih. Yaudah, bunuh, makan, gua kaburan. Yesus sebutnya sebagai gembala upahan. Ada binatang buas, kabur dia. Terserah lalu mau makan yang mana, ada domba gua ada. Yang penting gua selamat. Cari aman. Cari aman. Nah, Daud bertanggung jawab sebagai gembala untuk memelihara dan melindungi domba-domba milik ayahnya. Ini dilihat dari Daud ketika ketika ia menghadap Saul untuk berani menantang Goliat. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34. 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Si Goliat kan udah muncul kan? Israel, maju dong, tunjukin satu jenderal lu, maju lawan gua. Terus akhirnya Daud kan disuruh sama Isai, nih tolong bawa makanan, catering, makan siang buat koko-koko kamu yang di medan pertempuran. Coba kamu cek masih hidup nggak koko-koko kamu. Oh oke, baik ayah. Yaudah, dia pergi. Nah, ketika dia sampai kasih makanan gitu, terus koko-kokonya bilang gini, ngapain lu di sini? Daud, ini tuh main perang nih. Gitu. Kata Daud, emang kenapa? Aku cuma lihat saja. Ya, lalu akhirnya Daud bilang gini, kurang ajar nih orang yang gak bersunat nih, berani menghina Tuhan ini, si Goliat ini. Lalu akhirnya si Daud menghadap Saul. Saul bilang gini, nah, lu masih kecil. Si Goliat badannya 2,9 meter, 6 hasta sejengkal. Dihitung 2,9 meter, 3 meter kurang 10 cm. Bayangin, segimana tingginya? 2,9. Dari bawah ke atas kali ya? Ada ya, 3 meter ya? Sekarang gini, berantem. Sekarang kepalanya di situ kan? Nah, nontonnya gimana coba ayo? Gimana mau nyampe gitu? Apa yang mau dipukul gitu kan? Mungkin dia bilang, sama lutut gua aja gitu. Mental gitu kan? Mungkin secara fisik Daud akan kalah. Daud ngomong gini, Tuanku Raja, saya akan melawan Goliat. Aduh nak, dia itu sejak dari mudanya nak, udah jadi prajurit. Nah, muncullah kalimat ini. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang,
yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kau. Dalam arti gini, pergi deh lu mati, gua tanggung jawab ya. Lu mati ada apa-apa disabet sama pedangnya Goliat, ya udah, goodbye, sayonara. Ya sudah, silakan lu pergilah. Terus akhirnya si Saul nggak tega kan, oke, gini deh Daud, lu pakai baju perang gua, seenggaknya untuk melindungi lah. Oke, ya udah, dipakein baju jirahnya si Saul kan pada Daud. Lalu akhirnya, wah berat, gua nggak bisa jalan ini, wah susah. Lalu ditanggalkannya semua. Dia bilang, terlalu berat Tuan Gua Raja, nggak bisa jalan saya. Gimana saya mau perang? Terus akhirnya udah dilepasin semuanya. Lalu dia pergi ke sungai yang kecil. Dia ambil 5 batu kecil yang licin. Dia punya umban. Umban itu yang diputar. Biasa kalau mainan anak itu yang kalau nggak umban, jepretan buat nyolong mangga. Ya kan, dia umban deh, diputer, gitu kan. Nah, ketika udah sampai di medan perang, Daud, aku yang akan melawanmu Goliat. Si Goliat begini, ya iyalah, anak ingusan gini, nggak pakai senjata, nggak pakai pedang, nggak pakai tombak, nggak pakai lembing, nggak pakai apa-apa, diketawain lah. Sampai si Goliat bilang gini, kalau kalian baca ayatnya, bilang gini, anjingkah aku sehingga kau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu Daud presentasi, hei, dengarkan baik-baik. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara, supaya seluruh dunia tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup. Oke, si Goliat gini, jangan banyak ngoceh dulu, maju lu. Ngoceh melulu dari tadi, banyak ngoceh, banyak ngomong, mau bunuh gua, ayo dah maju. Nah, ketopong helmetnya, ketopongnya itu tertutup. Kalau misalkan prajurit zaman dulu itu tertutup, cuma matanya, mulutnya, sama dahinya yang terbuka. Nah, si Daud ngincer jidatnya nih, wah kena nih. Dia ambil batu yang tadi diambil itu, yang licin itu, diputar sama dia, dilempar, bus, kena jidatnya. Puyeng kan dia. Lalu akhirnya dia jatuh. Lalu ketika jatuh, Filistin kaget kan, waduh, jatuh lu, jagoan gua, wah, jagoan kita jatuh nih. Lalu akhirnya Daud cepet-cepet ambil pedangnya Goliat, dipenggal Goliat, bus, diambil kepalanya. Ini Goliat sudah kalah, wah Israel langsung timbul nyalinya, nyerang, lalu akhirnya berperang, dikejar terus tentara Filistin, dan Filistin kalah. Karena Daud berani melawan singa dan beruang, dia berani melawan Goliat, karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Mengapa Daud bisa menjadi gembala yang baik? Karena ia pun meyakini bahwa Tuhan adalah gembala yang baik buat hidup. Makanya saya selalu senang dengan satu kalimat yang saya yakini itu hidup. Tuhan adalah gembalaku. Perhatikan di WhatsApp, di mana ini, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembala. Makanya Mazmur 23 ayat 1-6, ya kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya bacakan, Mazmur tahu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Senang dengar ayat ini. Senang luar biasa. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Meskipun Daud gembala, dia sadar bahwa Tuhan, Engkau gembala buat saya. Pertanyaannya gini, maukah kita digembalakan oleh Tuhan? Maukah kita menjadi domba Tuhan yang baik? Karena Daud bertanggung jawab menjadi gembala domba, maka Tuhan percayakan dia menjadi gembala atas Israel, menjadi raja atas Israel. Gembala yang baik mau berkorban, bahkan berikan nyawanya, bukan memeras dan mengorbankan dombanya. Bukan. Itu gembala yang jahat. Gembala seperti itu akan berhadapan dengan Tuhan. Dan kalau gembala itu masih hidup, gembala itu akan dipecat oleh Tuhan. Tuhan yang pecat. Ya gembala agung, pecat gembala sidang, ya oke dong. Gak jadi masalah. Nah, sekarang ini. Ingat pada saat awal pandemi COVID tahun lalu, kami gembala memikirkan bagaimana kita semua bisa bertahan hidup untuk kita bisa melalui yang waktu kemarin itu ada lockdown kayak gitu kan. Wah, gimana kita nggak bisa keluar rumah, terus beli sembako dibatasin apa segala macam kan. Wah, masa-masa susahnya kita. Kami berdoa, saya sama istri berdoa. Tiap pagi saya berdoa, Tuhan, gimana ya Tuhan? Gimana dengan jemaat ya Tuhan? Bagaimana mereka bisa melalui kesulitan ini? Terus akhirnya ada seorang yang digerakkan oleh Tuhan untuk membantu. Pak Denus, saya digerakkan Tuhan untuk mentransferkan sejumlah uang. Tolong mungkin bisa bantu jemaat Bapak. Tanpa tunggu lagi, langsung belanja ke depan. Ke Gria, saya sama Cici beliin ini, beliin itu, beliin ini, beliin itu, dimasukkan ke dalam plastik. Saya panggil kalian satu persatu ke rumah. Kami memikirkan, gimana ya jemaat? Susah. Gembala yang baik pikirkan domba-domba. Jangan diperas, jangan dipalakin terus. Jemaat lagi susah, gembalanya bilang, bayar berpulang, kalau nggak kena kutuk loh, kena tulah Tuhan. Pakai ayat, aduh, kok jemaat udah susah jadi takut ya? Tapi kami nggak mau berlaku seperti itu. Kami support jemaat. Berapa bulan kita bisa melewati pandemi, masa-masa susah di awal pandemi. Yes. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ya semoga ini belanjaan ini, sembako ini berguna buat jemaat. Mereka datang, aduh kau terima kasih ya kau ini meringankan kami. Kami bersyukur. Yes. Gembala yang baik seperti itu. Bukan nakut-nakutin. Puji Tuhan. Tuhan baik. Sampai pada waktu saya mau beli dalam jumlah yang banyak, karena gula pasir beli banyak, terus beli mie dalam jumlah yang banyak. Kita ditanya, Pak ini untuk apa? Saya sudah siapkan surat gereja
bikin surat gereja, saya tanda tangan sendiri. Bayangin, saya bikin surat, saya belanja, saya tanda tangan. Ya kan? Nah, takutnya ditanya kan, Pak ini untuk apa? Untuk gereja saya mau bagikan kepada jemaat. Tapi jumlahnya nggak banyak Pak, karena kan takutnya menimbun kan. Ya kan? Kan kesian. Yang lainnya kan mau beli, jadi takutnya nggak ada kan. Waduh, gimana ya? Terus akhirnya yaudah saya bikin surat. Saya bikin surat, print, saya tanda tangan sendiri. Saya stempel gereja, mengizinkan bahwa ini memang dari gereja untuk jemaat. Kebetulan pada saat saya ngomong, ternyata manajernya orang Kristen. Perempuan pakai kalung salib. Ini dia tepat, indah pada waktunya. Kalau ngomong gereja kan ngerti dia kan, ya kan? Oke. Ditanya, Pak gereja di mana? No, seberang. Oh ada gereja? Itu di atas JNT itu. Nah itu. Oh itu Pak. Ya udah oke Pak. Ya udah lolos langsung. Haleluya, puji Tuhan. Yes, yang lain mah nggak boleh ditahan. Karena kan menimbun kan. Kesian yang lain mau beli kan jadi nggak ada. Terus kita juga bergumul untuk hand sanitizer, ya. Terus masker juga. Waduh, awal-awal pandemi susahnya minta ampun kan. Wah ini hand sanitizer gimana ya? Semua udah ada. Terus akhirnya saya kontak ke salah satu yang bekerja di perusahaan. Pak, ada hand sanitizer gak Pak? Waduh, saya coba cek ya Pak ya. Ada dan dikirimkan, puji Tuhan, gratis. Kalian pun dapat kan? Kita bagi-bagikan. Bahkan kita bisa kasih untuk melakukan eye care eye egg beserta dengan masker, ya kan? Kita bagi buat mereka. Ya. Terus, saya juga sebagai gembala meminta jemaat kan untuk tidak perlu memberikan perpuluhan di masa pandemi, di awal pandemi. Betul? Saya chat di grup. Saya mengerti keadaan kalian sulit. Makanya saya mengizinkan untuk jemaat tidak memberikan perpuluhan dulu. Cukupkan kebutuhan kalian dulu. Bayangkan, mungkin nggak ada gereja, sedikit gereja yang meminta jemaatnya nggak usah kasih perpuluhan dulu. Yang penting cukupkan diri. Tapi yang saya dengar gereja-gereja justru meminta jemaat perpuluhan. Jemaat lagi susah, tetap harus perpuluhan. Untuk makan sehari-hari aja susah. Tapi saya sebagai gembala saya pikir gini, sudah, yang penting dalam beberapa bulan waktu awal masa pandemi kalian nggak perlu berikan perpuluhan. Cukupkan diri kalian diri sendiri. Gereja ya sudah urusannya Tuhan itu. Tuhan pasti akan cukupi. 1 tahun lewat pandemi, kita masih ada kan? Kita masih hidup, gereja masih tetap berjalan kan? Lihat. Gereja IGC bukannya gereja yang mata duitan. Semua keuangan yang masuk dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Anda juga nggak akan pernah dapatkan khotbah-khotbah setiap minggunya seputar uang, berkat, kekayaan. Tetapi yang kalian dapatkan adalah firman Tuhan yang benar, yang membuat iman kalian semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengerti firman Tuhan dan kebenaran. Gereja IGC memang gereja yang mendidik dan melatih jemaatnya untuk mau berkorban. Berkorban adalah obat egoisme yang sangat ampuh. Yesus saja sudah mau berkorban, menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, apa yang kita sudah lakukan untuk berkorban bagi Tuhan? Coba kita renungkan. Untuk jadi gembala, bukanlah hanya sekedar saya sebagai gembala gereja, gembala jemaat, bukan. Kalian pun adalah gembala sebenarnya. Gembala apa? Gembala di keluarga kalian. Yes, kalian yang udah menikah, karena adalah gembala buat keluarga kalian. Jadi gembala itu gak harus jadi gembala sidang, yaitu di gereja.
Makanya pemimpin-pemimpin politik yang zaman Yeskiel, kan mereka disebut gembala kan, meskipun raja, itu kan disebut gembala kan, menggembalakan kan. Sama, kalian juga kan sebagai di keluarga kan kalian menggembalakan. Suami menggembalakan istri dan anak-anaknya. Menggembalakan, menjadi gembala yang baik. Menjadi seorang suami yang bijaksana, menjadi ayah yang bijaksana buat anak-anak. Untuk para orang tua, untuk para suami, apakah kalian sudah menjadi pemimpin yang baik untuk istri dan anak-anak? Untuk para suami, apakah Anda sudah rela dan berani menyerahkan nyawa untuk istri dan anak-anak Anda? Yes. Jadi gini, jangan sampai suami gayanya hebat, tapi istrinya nggak diurus, nggak terurus, anak-anaknya nggak terurus. Yang penting gaya keren. Jangan. Suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, pikirkan masa depan keluargamu. Karena kamu adalah gembala di keluargamu. Jadi jangan hanya pikirkan penampilan, tapi pikirkan gini. Coba, saya lagi berdoa sama Tuhan untuk bisa punya rumah yang baik, rumah yang nyaman, supaya istri anak-anak saya bisa tinggal dengan nyaman, sehat. Pikirkan ya. Jadi nggak usah pikirkan gaya, pakai motor apa, pakai mobil apa, pakai perhiasan apa, pakai baju merek apa, pakai sepatu yang harga barang yang mewah, nggak perlu lah. Tapi coba untuk kita pikirkan bahwa keluarga ini harus lebih baik ya. Setiap tahunnya harus ada progres ya, harus ada kemajuan yang lebih baik. Saya berdoa bahwa jemaat ya kita punya kehidupan yang akan lebih baik ke depannya. Yang penting para suami jadi pemimpin yang baik untuk istri dan anak. Bahkan rela memberikan nyawanya untuk istri dan anak. Berjuang, bekerja mati-matian dia. Yang penting istri anak-anak bisa sekolah di sekolah yang terbaik, yang menurut kemampuan kita. Anak-anak bisa sehat, bisa beli buku, bisa beli tas, sepatu, dan segala macam, bisa bayar uang sekolah. Sudah. Ada lebihnya, kumpul. Suatu saat mungkin, saya mau beli rumah. Gak apa-apa nyicil-nyicil. Yang penting ke depannya bisa beli rumah sendiri. Puji Tuhan. Punya perencanaan. Orang tua harus rela hidup sederhana demi anak-anak. Para suami dan orang tua kalian adalah gembala di keluarga Anda sendiri. Jika kalian sudah bisa gembalakan keluarga Anda, maka Anda bisa dipercayakan untuk menggembalakan keluarga besar Anda. Keluarga besar. Kita nanti akan dipercayakan ya. Dan kalau kalian bisa menggembalakan keluarga kalian dengan baik, kalian akan bisa menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Sebab syarat dalam 1 Timotius dan juga Titus, syarat untuk mereka menduduki jabatan di gereja harus menjadi kepala rumah tangga yang baik, harus bisa mengepalai rumah tangganya dengan baik. Sebab jika tidak, bagaimana dia bisa mengepalai rumahnya Tuhan? Dan yang terakhir, kita menjadi gembala di tempat kerja kita. Jika kalian punya karyawan, kalian sedang menggembalakan karyawan kalian. Jangan berbuat seenaknya. Gak senang dikit sentimen, potong gaji, mengurangi hak mereka. Ya, jadilah gembala yang bijak di tempat kerja. Kalau kalian punya karyawan, puji Tuhan, karyawan itu masih betah bekerja di tempat kalian. Tapi jadilah teladan yang baik. Jadilah, jangan sampai orang melihat ini, Kristen, Kristen, jahat nih, gaji kan dipotong,
harusnya gaji sekian dong dipotong ke. Berapa ke gak kerja dipotong gajinya gede doi. Jadi cuma dapat gaji sekian, aduh mana cukup aku buat sebulan. Kita jadi gembala yang baik, kita jadi pemimpin di tempat kerja yang baik. Sehingga akhirnya orang bisa melihat kita, oh berbeda ya. Dia pemimpin yang baik ya. Dia yang berusaha untuk, iya nggak pelit gitu. Ada bonus kasih, ada kelebihan keuntungan kasih, seneng kan? Jadi jangan pelit, kopret, bedit, koret. Oh itu dia saudara-saudara istilahnya. Jadi jangan sampai hanya untuk diri sendiri. Pikirkan orang lain. Oke, mari kita tundukkan kembali, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Ini lagu yang lama, tapi ini lagu yang memberkati. Engkau Gembala yang baik, Engkau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku takkan goyah, sebab Engkau serta. Mari nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Engkau Gembala yang baik. Sama-sama katakan. Engkau Gembala yang bersama-sama. Engkau Gembala yang baik. Engkau Gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Nyanyikan lagu ini dengan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan iman kita katakan, Engkau Gembala yang baik. Engkau Gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwa. Sedang kau
Kau menurut